aplikasi yang ada di Play Store yang wajib ataupun bukan wajib juga tapi worth it untuk di-download. Kenapa worth it? Hai guys, kembali lagi di Oji Chang Story di sini. Kali ini aku akan menginformasikan aplikasi yang ada di Play Store yang wajib ataupun bukan wajib juga tapi worth it untuk di-download. Kenapa worth it? Karena aplikasi ini memang akan membuat hidupmu lebih berwarna, lebih asik, lebih bermanfaat. Ya, pokoknya asik banget deh. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bawaan dari handphone, tapi aku nggak memasukkannya karena menurut aku karena udah bawaan jadi udah pasti ya gitu, kita nggak perlu effort lagi untuk mendownloadnya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi yang menurut aku worth it untuk download. Nah, aku merekomendasikan ada 15 aplikasi. Aplikasi apa aja itu? Salah satu dan yang pertama adalah VLC. Nah, ini VLC. Nah, ketika melihat VLC di sini mirip dengan codec atau yang lainnya, tapi enaknya di VLC adalah kamu bisa membuka file apapun yang ingin kamu buka. Jadi beberapa file yang memang itu nggak bisa dibuka di bawaan handphone. Nah, dengan download VLC itu file apapun insya Allah akan bisa terbuka. Nah, selanjutnya adalah prayer times. Nah, di sini adalah prayer times. Untuk prayer times sendiri aku sangat suka. Kenapa aku sangat suka? Karena aku bisa tahu kapan waktu sholat. Jadi lihatin di sini ada imsaknya jam sekian, fajar jam berapa, sunrise, isya, maghrib dan lain itu bisa diketahui dengan gampang. Dan bahkan ada notifikasinya. Ya bisa berupa suara tutut ataupun juga berupa azan ya Allah Akbar Allahu Akbar. Nah seperti itu ya. Aku sangat suka sekali karena kita jadi bisa tahu kapan waktu sholat akan tiba. Selanjutnya adalah di Snapseed. Nah, untuk Snapseed sendiri sebenarnya aku jarang juga untuk ngedit, tapi terkadang aku juga butuh gitu ya. Nah, ini sangat gampang sekali karena ini juga produk Google, jadi aku seneng liatin banyak banget bagiannya. Terus kalau untuk style, lihat kita bisa milih apa yang kita suka. Nah, bagi kalian yang nggak begitu suka Snapseed, ada juga yang Lightroom dari Photoshop, itu juga bagus ya. Kalian gunakan. Nah, untuk aplikasi selanjutnya adalah ShareIt. Ini adalah ShareIt. Untuk sementara ShareIt jarang aku gunakan karena saat ini memang aku jarang transfer data dengan teman. Tapi ShareIt ini akan sangat berguna sekali jika kamu akan transfer data ke handphone lain atau misalnya kamu ada video nih, terus kamu pengen sharing ke temen. Nah, dengan ShareIt akan lebih gampang. Kenapa? Karena hasilnya akan lebih cepat daripada melalui Bluetooth atau infrared. Masih ada ya infrared. Ya, ini ShareIt sangat bagus sekali, makanya aku sering pakai untuk yang ShareIt ini ya. Nah, selanjutnya adalah di Opera. Nah, kenapa aku suka Opera? Karena ketika di Opera itu menurut aku iklannya itu lebih sedikit. Nah, aku biasanya di sini lihat informasi-informasi ya, banyak berita di sini. Nah, aku sangat suka sekali berita-berita yang kayak gini. Ya, ada yang gosip, ada yang ekonomi, budaya, biasanya di sini juga ada ya. Nah, kayak gini, Harry Potter karena aku suka. Nah, kebetulan di sini juga muncul dan aku sangat suka sekali. Jadi bukan hanya masalah hiburan ya dengerin musik, movie dan lain-lain, tapi aku juga suka baca dari sini ya. Dan selanjutnya adalah di Grab. Kalau Grab udah pasti ya, kalian pasti banyak yang menggunakannya. Nah, mungkin bagi kalian ada yang suka Grab ataupun Gojek. Kebetulan aku seringnya adalah menggunakan ini Grab. Jadi aku biasa pesen makanan ataupun ini pakai bike kayak gitu. Jadi tergantung sih, kalau aku lagi males untuk jalan-jalan ke suatu tempat terus males bawa motor, aku biasanya pakai Grab bike ataupun Grab car. Ya tapi nggak begitu sering sih, tapi lumayan suka lah. Nah selanjutnya adalah karena aku suka nonton, aku ngedownload TixID. Meskipun sekarang corona nggak masalah, yang penting aku tahu ada film-film apa. Biasanya di sini ada banyak. Lihatin di sini ya, selama corona kemarin itu jarang banget aku buka ini karena udah pasti nggak akan ada filmnya ya. Tapi tetap aku suka sekali karena biasanya aku bisa lihat di sini karena aku juga nulis di blog fujiharu.com. Aku juga kadang review beberapa film dan aku biasanya awalnya lihat review di sini ataupun lihat sinopsisnya. Kalau misalnya bagus, aku akan tonton di bioskop ya. Oke, selanjutnya adalah
ke Tokopedia. Kalau udah Tokopedia udah pasti deh. Belanja, aku biasanya belanja di sini, belanja apapun. Kayak yang terakhir aku beli apa ya, yang itu lampu belajar ya, aku beli di Tokopedia karena menurut aku nggak begitu suka untuk tawar langsung ke penjual, dan ketika di sini di Tokopedia itu akan lebih gampang. Kenapa? Karena tadi aku enak banget ya, ini ada barang-barang apapun bisa kita dapatkan di sini. Pokoknya senang banget ya, kita tinggal cari di sini, dan aku juga berinvestasi di reksadana, jadi tinggal klik yang reksadana, nanti akan keluar ya di sini kurang lebih reksadananya seperti ini ya. Nanti silahkan untuk belanja apapun, aku biasanya di Tokopedia karena lebih gampang. Selanjutnya adalah di Japanese Dictionary dari Takoboto, karena aku ngajar bahasa Jepang, aku juga suka kebudayaan Jepang. Aku biasanya download ini karena menurut aku yang cukup bagus, isi dictionary-nya itu ada di sini. Ya, ini cukup komplit juga, makanya aku sangat suka. Ya, meskipun ada beberapa yang nggak komplit. Kayak misalnya di sini azasu untuk terima kasih. Ya ada ya. Oke, tapi menurut aku ini cukup komplit dibandingkan yang lain. Ini Takoboto, aku udah cukup lama pakai ini. Aku juga menyarankan murid-murid untuk download yang ini. Cuma bagi kalian yang nggak begitu bisa bahasa Inggris akan sedikit kebingungan, karena kayak misalnya kayak gini nih, asta atau asu kayak gini kan tomorrow. Bagi mereka yang kurang begitu tahu akan bingung ya, berarti mereka harus cari lagi aplikasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ya, tapi nggak masalah untuk belajar. Jadi aku juga sering pakai ini ya untuk belajar aku juga. Selanjutnya adalah Money Lover. Untuk Money Lover di sini karena aku pengen tahu berapa pengeluaran aku tiap bulannya, masukannya berapa, aku menggunakan yang Money Lover di sini ya. Di sini menurut aku komplit banget. Lihat di sini kayak tadi aku beli ini bensin yang di sini 38.000, aku tulis untuk yang beli makanan dan sodako biasanya aku 20.000. Jadi cara ngisinya ataupun cara menggunakannya sangat gampang sekali, seperti ini. Klik ini, jumlahnya berapa, misalnya 8.000 di sini. Nanti ada pilihannya yang mana, restoran, cafe, gift donation, shopping, bill utilities dan lain-lain. Dan sangat enak sekali, dan data ini kita bisa gunakan juga untuk yang bulan kemarin. Ini bulan kemarinnya, saat ini liatin aku minus 10 karena waktu itu aku nggak ini untuk investasi ya, jadi aku masukinnya negatif, jadi masih kurang 10. Lagi sekarang corona ya, gaji aku juga turun banget nih. Dan sekarang untuk inflow-nya kayak aku di atas info ini adalah pemasukannya 2.058 baru saat ini, dan ternyata pengeluaran lebih besar ya, jadi aku minus 286. Jadi kayak gini menurut aku sangat berguna sekali ya. Nanti report di sini juga ada ya, berapanya, expense-nya berapa, income-nya berapa. Ini menurut aku sangat komplit. Jadi aku sarankan untuk download yang namanya Money Lover ya. Selanjutnya adalah English. Nah, karena tadi bahasa Inggris ini kan nggak semuanya familiar ya. Nah, aku biasanya menggunakan ini yang bahasa Inggris ini, aku nggak tahu namanya apa ya, cuma English aja, tapi tampilannya seperti ini. Nah, ini aku biasanya sering banget nyari informasi di sini. Kayak misalnya adalah ungrateful misalnya. Ya, ini akhir ini aku sering dengar ungrateful. Ya kurang lebih tidak bersyukur seperti itu. Nah, aku bisa tahu di sini. Aku juga tinggal ngedengerin gimana sih pengucapannya. Ungrateful etymology from U-. Nah, dengan itu aku jadi tahu, jadi pengucapan yang benarnya seperti ini ya. Silahkan digunakan ya. Namanya adalah tadi aku mau beritahu sini, cari aja English. Nah, yang selanjutnya adalah habits. Untuk yang habits di sini kenapa aku pakai? Karena aku pengen tahu seberapa efektifkah gitu hidup aku. Ternyata banyak juga yang nggak efektif ya. Ini sebenarnya target harian aku, cuma terkadang aku lupa ya. Ini adalah bangun pagi dan minum air putih. Ini di sini, jadi aku biasanya kan ini ya untuk memastikan kalau aku minum air putih atau bangun pagi ya. Di sini karena aku bangunnya liatin cuma 2, ada yang enggak, karena biasanya aku pas bangun pagi kadang tidur lagi kayak gitu ya. Terus ngaji, apakah ngaji, untuk ngaji juga ini banyak yang kosong karena aku kadang ngajinya itu pengennya yang megang Al-Quran sendiri. Ini ada istighfar juga katanya biar rezeki banyak ya. Ini biasanya aku sering gunakan kalau misalnya aku lagi di jalan itu dengerin musik, kadang ya sebenarnya sih nggak pas sih, tapi
Ya, saat ini seperti itu ya. Jadi ketika jalan dengan musik, mulut aku selalu mengingat astagfirullah. Nah, minimal kalau bisa 100 kali. Ya Rogovar dan ya Rozak. Katanya rezeki akan bertambah. Soalnya ada nonton film, ya di sini buat artikel di blog, sholat sunnah, baca JLPT, Lovely Mind, olahraga ganjil, push, genap, sit up, nah kayak gitu. Ini pokoknya olahragaku tapi jarang ya ini. Harusnya dikerjakan, jadi tiap hari itu harus ada ya. Menurut aku ini sangat berguna karena mengingatkan aku juga ya. Karena kadang aku lupa, jadi ketika lihat ini aku jadi ingat. Oke, selanjutnya adalah BNI Mobile Banking. Karena aku kebanyakan untuk belanja atau transfer kayak gitu, aku seringnya menggunakan BNI. Jadi aku menggunakan aplikasi ini. Menurut aku aplikasinya sangat gampang sekali. Cuma akan sangat menggembirakan, akan sangat bermanfaat, akan sangat efektif jika daftarnya itu hanya menggunakan ini aja, pakai misalnya sidik jari ataupun pakai mata kayak gitu. Facial recognition itu akan seru sekali ya. Tapi untuk BNI masih belum ada. Padahal kalau aku pakai yang Bank Maybank ataupun Mandiri itu ada, sayang banget ya sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah Facebook. Untuk Facebook sendiri sebenarnya aku nggak begitu sering untuk posting kayak gitu, tapi dengan buka Facebook aku jadi tahu keseharian dari teman-teman ya. Jadi aku tahu bahasa Jepang seperti ini. Jadi aku kaget. Astagfirullahaladzim, kaget banget. parah kaget banget ya. Jadi ini mohon maaf. Nah, ini adalah data ya pokoknya informasi dari teman-teman aku. Di sini aku biasanya suka ngeliat kayak gitu ya. Ya siapa tuh dapat ide juga dari sini ya. Atau mau kepoin gebetan. Nah, yang terakhir adalah WhatsApp. Untuk WhatsApp sendiri sangat sering banget aku gunakan karena hampir tiap hari pasti pakai untuk kerjaan dan lain-lain, keluarga biasanya banyak seperti ini ya. Ini aku sering banget menggunakan WhatsApp. Kenapa aku nggak pakai Line? Sebenarnya Line dipakai tapi jarang digunakan karena lama ya. Itu adalah informasi yang aku berikan 15 aplikasi yang sering aku gunakan dan menurut aku worth it untuk di-download. Dan kalian menurut aku silahkan download di sini, tinggal nanti sesuaikan saja tergantung dari kebutuhan kalian. Kayak misalnya Tokopedia, kalau kalian belanjanya di Shopee ataupun di Lazada silahkan diganti. Menurut aku ini adalah beberapa aplikasi yang memang pantas untuk di-download ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang harus ada nih, kayak misalnya di sini contohnya Shopback, ada Mandiri dan lain-lain. Tapi menurut aku yang paling penting adalah yang ini. Ini kayaknya harus ada kewajiban di handphone aku. Oke, semoga informasi terkait dengan 15 aplikasi di Play Store yang bermanfaat untuk di-download semoga bisa bermanfaat. Sayonara, bye bye.